Share screen aku udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal bahas lemak satu. Kalau di SAP aku ngeliatnya sih lemak satu itu mulai dari struktur, klasifikasi, pencernaan sampai absorpsi. Cuman aku di sini cuma sampai pencernaan aja soalnya kayak banyak banget gitu, tak pernah cukup waktunya. Nah, jadi lemak sebenarnya tuh dibilangnya lipid ya. Lipid itu adalah kelompok senyawa organik yang ada di tumbuhan, di hewan, atau di manusia yang memiliki fungsi bagi kehidupan. Gitu. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk lipid ini tidak memiliki struktur yang sama atau mirip. Bahkan fungsi kimia dan fisiknya itu berbeda-beda. Makanya definisi lipid secara general itu masih belum jelas gitu. Tapi semua lemak dan senyawa organik yang dia tuh mirip lemak gitu ya, baik sifat atau strukturnya dimasukkan ke dalam lipid, dalam kelompok lipid. Nah, untuk sifat fisika lipid secara general, yang pertama tuh dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam satu atau lebih pelarut organik gitu atau pelarut lemak seperti ether, aseton, kloroform, benzena. Nah, dia tuh juga punya hubungan dengan asam-asam lemak atau esternya dan ada kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Nah, untuk lipid sendiri ini ada pengelompokannya ya. Ini untuk pengelompokan oleh Bohr, dia ada 3. Yang pertama itu ada simple lipid. Simple lipid ini contohnya ada asam lemak, triasil gliserol, diasil gliserol, monoasil gliserol, dan waxes atau liglin ya. Kemudian ada lipid gabungan. Berarti di sini tuh dia lipidnya bergabung dengan senyawa lain, bergabung dengan selain lipid gitu. Di sini contoh ada fosfolipid, berarti dia ada fosfatnya, ada glikolipid juga, berarti dia tuh sama karbohidrat ya. Dan ada lipoprotein, berarti dia bergabung bersama protein. Dan yang ketiga ada derivative lipid atau lipid turunan. Jadi di sini tuh lipid yang telah melalui proses hidrolisis. Contohnya ada asam lemak, gliserol, dan sterol. Ada juga pengelompokan lainnya ya. Sini ada berdasarkan jenis ikatannya, terus ada berdasarkan sumbernya, dan ada berdasarkan jenis asam lemak di alam. Untuk yang jenis ikatannya, di sini ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh tuh dia berarti ikatan nggak punya ikatan rangkap ya. Sedangkan asam lemak tidak jenuh, dia tuh punya minimal 1 ikatan rangkap. Yang kedua ini ada sumbernya, hewani dan nabati. Perbedaannya untuk yang hewani di suhu ruang itu dia bentuknya adalah padat. Kalau nabati itu bentuknya cair. Bisa kita lihat ya mungkin di lemak di tubuh kita gitu. Lemak di tubuh kita kan bentuknya padat ya, jaringan adiposa. Kalau nabati contohnya tuh kayak minyak goreng kan dari kelapa sawit ya. Itu bentuknya cair. Nah, tapi lemak nabati ini bisa bisa dikeraskan gitu. Contohnya ada di mentega. Margarin. Kalau mentega dari hewan ya. Di margarin. Jadi margarin itu sebenarnya adalah lemak nabati. Lemak nabati yang bentuknya cair terus dikeraskan gitu. Aku lupa nama.
nama prosesnya apa gitu. Jadi dikeraskan. Makanya margarin tuh lebih kurang bagus ya, karena dia kan bukan bentuk aslinya gitu. Bentuk aslinya cair. Lalu yang ketiga ada jenis asam lemaknya yang ada di alam. Ada monokarboksilat dan C-nya tuh genap ya. Ada karbonnya tuh jumlahnya genap. Ada C4 sampai 10. Kalau yang C karbonnya 4 sampai 10 tuh dia sifatnya mudah menguap. Kalau 12 sampai 14 sedikit menguap, 12 sampai 24 tidak larut dalam air panas. Nah, kalau di sini tuh lipid itu emang dia jumlah C-nya tuh biasa genap, karena kalau uh, diproses di proses katabolisme lipid itu ada yang kayak motong-motong lipidnya itu, katabolisme dalam tubuh. Nah, dia tuh dalam pemotongan itu dipotongnya dua-dua. Jadi makanya kalau uh, karbon rantai karbon lipid itu biasa secara alami jumlahnya tuh genap, karena pas proses katabolisme tuh dipotongnya dua-dua gitu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi lipid ya. Yang pertama di sini ada asam lemak. Jadi asam lemak ini masuk ke simple lipid. Tuh. Ini untuk struktur asam lemak sendiri. Jadi dia tuh terdiri dari rantai hidrokarbon yang hidrokarbon lurus yang ujungnya tuh hidrofobik. Jadi ini yang hidrofobik, yang metil, yang panjang ini hidrofobik. Dan miliki gugus asam karbosilat yang dia tuh sifatnya hidrofilik. Teman-teman kalau misalkan suara aku tiba-tiba putus atau kecil banget, kasih tahu ya. Nah, selanjutnya untuk rantai karbonnya ini, yang panjang ini, jumlah atom karbonnya biasanya terdiri dari 4 sampai 24 gitu ya. Nah, asam lemak ini ada yang tadi ada yang jenuh, terus ada yang tidak jenuh, ada yang tidak jenuh, ada yang monounsaturated dan polyunsaturated gitu. Nah, ini dia buat tadi ya. Jadi asam lemak itu kan ada yang ikatan jenuh dan punya ikatan rangkap atau tidak jenuh ya. Nah, yang punya ikatan rangkap ini dia tuh memungkinkan adanya ikatan cis atau trans. Ini yang tadi aku bilang ya. Yang jadi itu di alam uh, pada umumnya tuh kebanyakan bentuknya tuh cis, tapi dilakukan proses, oh ini dia, namanya tuh proses hidrogenasi parsial sehingga bentuk cisnya ini berubah jadi trans. Misalnya tadi yang di lemak nabati dikeraskan gitu ya dan menjadi mentega. Nah, bentuk cis itu biasanya kayak gini nih, yang kayak U gitu. Tapi kayak gak jelas. Pokoknya bentuknya U gini kan, yang kayak gak jelas gini. Nah, terus dia tuh dihidrogenasi parsial. Jadi bentuknya jadi kayak lurus. Ini yang trans, ini yang lurus. Nah, bentuk ini sama kayak yang tadi ya, sebelumnya yang saturated saturated ini ya, yang jenuh. Jadi kayak dipaksakan dari bentuknya kayak gini, jadi lurus. Gitu. Nah, ini kita masuk ke nomenklatur buat si asam lemak. Mungkin ini yang dibingungin sama teman-teman. Soalnya dulu aku sempat bingung buat penamaan asam lemak ini. Jadi untuk penamaan asam lemak atau mungkin cara pembacaan asam lemak ya ada dua caranya. Yang pertama tuh pakai delta dan yang kedua tuh pakai omega. Nah, untuk yang pakai delta itu simbolnya kayak gini ya. Jadi delta sendiri ini penggunaan delta menggambarkan panjang rantai asam lemak dan posisi rantai rangkap yang ada. Nah, untuk angka pertamanya sendiri yakni yang 18 ini itu menggambarkan jumlah atom karbon. Nah, ini kan 18 2 delta 9,12. Nah, ini yang digambar ini. Angka pertama menunjukkan jumlah atom karbon. Di sini katanya 18 coba nih ya. 1 atom karbonnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya, ada 18. Terus yang angka kedua ini
total ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkapnya ada 2 di sini. Benar ya, ada 2. 1, 2. Dan superskrip, yakni atom karbon di mana ikatan rangkap dimulai. Kemudian dia ini penomorannya dimulai dari ujung karboksilat asam lemak. Berarti dia tuh mulai dihitungnya dari sini ya. Berarti yang di sini adalah C1-nya. Sini C1, di sini C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Nah, ini ikatan rangkap pertama ada di C9. Benar ya? Ini C9. Kemudian ada lagi ikatan rangkap di C12. Ini tadi 9, 10, 11, 12 gitu. Ini struktur dari linoleic acid atau omega berapa nih ya? Omega 6. Nah, yang kedua dia penggunaan omega ya, dengan cara omega. Kalau omega tuh begini bentuknya. Sama aja, cuman bedanya yang belakangnya dia tuh pakai N6 ya, atau di sini lambang omega 6. Bisa N, bisa lambang omega. Nah, dia tuh bedanya sama yang delta tadi. Kalau delta tuh kan dihitung C1-nya dari yang sini. Kalau omega tuh dihitung dari yang metil yang di sini. Berarti ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di sini tuh dia menggambarkan kan N6 ya, N6. Ini maksudnya adalah ikatan rangkap pertama dari ujung metil. Berarti dia ikatan rangkap pertama itu ada di C6. Benar ya tadi tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada di sini. Tapi dia nggak ngasih tahu nih rantai ikatan rangkapnya tuh ada di rantai karbon keberapa lagi, karena dalam penggunaan omega ini dia itu menggunakan fakta bahwa ikatan rangkap biasanya dipisahkan oleh 3 atom karbon. Nah, coba kita lihat ya. Di sini kan katanya ikatan rangkapnya ada 2 ya. Dan dimulai di C ke-6. Kemudian berarti yang ikatan rangkap satunya lagi ada di C9 ya. Ini kan tadi C6, C7, C8, C9 gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada lagi, kemungkinan ada di 1, 2, 3 di sini ya. Iya di sini. 1, 2, 3. Itu pokoknya dipisahkan oleh 3 atom karbon. Ini untuk yang penamaan dengan omega. Nah, ini buat contoh lainnya ya. Misalnya di sini asam palmitat. Asam palmitat dia tuh punya 16 atom karbon dengan 1 ikatan rangkap. Nah, atom karbonnya itu ada ikatan rangkapnya itu ada di atom karbon nomor 9. Kalau dari gugus asam karboksilat ya dari sini. Benar gak nih? Ada di 9 ya. Kan ini C1, C7, 8, 9, benar ya? Kan ini 1, 7, 8. Berarti sini C9 ada di sini. Terus kalau berdasarkan omega, dia ada di atom C yang ke-7. Berarti dihitungnya dari sini kan tadi omega. Ada di atom C ke-7. Berarti kan ini 1. Sini 5 ya. Ini 5. Berarti 1 tambah 5, 6. 7. Benar ya, ada di sini. Gitu. Atau ini ya, coba ambil yang agak ribet. Sini atom karbonnya ada 22. Doko hexanoic acid ya. Ini atom karbonnya dia tuh ada 22. Hitung aja nih coba. 1 C2 3 tambah 3 tambah 4 6 dikali 3. 6 kali 3 18 20 21 22 benar ya. Ini kan yang dalam kurung ini dia ada 3C. 1 2 3 terus dikali 6. 3 kali 6 18 ditambahin 2 ini 20
21, 22, ya benar. Terus untuk ikatan rangkapnya, dia tuh ada 6 ikatan rangkap. Ada 6 ikatan rangkap. Benar ya di sini. Ini kan ada 1, tapi dikali 6, ada 6. Terus dia tuh kalau berdasarkan penamaan delta ada di atom karbon keempat, ke-7, 10, 13, 16, 19. Sini kan hitungnya dari sini ya berarti. Ya Allah, Nah, ini atom ikatan rangkap pertama dari dari gugus karboksilat dihitung berdasarkan delta, dia ada di C keempat. 1, ini kan C1, C2, C2, C3, C4 di sini ya. Kemudian kalau berdasarkan yang omega, yang omega, dia hitung dari metil ya. Dari sini ujung yang sini, dia ada yang di ketiga. Coba ya, 1, 2, 3, benar. Nah, terus dia tuh jarak ikatan rangkap berikutnya itu berjarak 3 atom karbon. Ada yang dibingungin nggak buat nomenklatur ini? Kalau mau nanya dulu nggak apa-apa buat penamaan ini. Kayak nggak ada kali ya. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke triasylglycerol. Nah, triasylglycerol ini adalah bentuk lemak yang paling banyak disimpan di dalam tubuh. Triasylglycerol ini terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak yang melekat oleh ikatan ester. Nah, semakin pendek dan semakin tidak jenuh dan bercabang, titik lelehnya itu rendah. Jadi kalau semakin pendek, dia kan mudah dihidrolisis ya. Dan kalau tidak jenuh juga mudah dihidrolisis. Kalau dia punya ikatan rangkap itu kayak istilahnya mudah dipotong lah. Karena dia ikatannya rangkap, bukan jenuh. Dan bercabang. Kalau bercabang itu berarti apa ya? Kalau kita sekali motong tapi motong ikatan, tapi ikatannya itu ada cabangnya, berarti kan otomatis banyak yang kepotong ya, maka dia titik lelehnya tuh rendah. Nah, dalam tubuh jika ingin digunakan sebagai dalam tubuh jika ingin digunakan sebagai sumber energi, asam lemak pada TAG ini dilepaskan dalam bentuk asam lemak bebas dari triasylglycerol yang ada di jaringan adiposa oleh enzim lipase. Nah, kemudian asam lemak bebas tersebut akan ditransportasikan oleh albumin ke berbagai jaringan tubuh untuk dioksidasi. Nah, ini dia penampakan dari triasylglycerol ya. Dia terdiri dari gliserol dan asam lemak. Nah, saat proses pembentukan triasylglycerol ini dia melepaskan H2O. Ini yang bentuk triasylglycerol biasanya disimbolkan seperti kayak gini. Kayak apa ini ya? Kayak sperma kali ya. Tapi 3 ekor. Nah, dia tuh dia diikat oleh ikatan ester ya. Gliserola ini diikat oleh ikatan ester. Atom karbon yang ada di gliserol dengan yang asam lemak itu bisa sama semuanya atau berbeda gitu. Nah, untuk gliserol sendiri yaitu untuk penomoran atom karbonnya biasanya itu dari atas ya. Jadi yang paling atas nih C1, C2, C3. Kemudian ada sterol dan sterol. Nah, cirinya ini
adalah struktur inti yang berbentuk 4 cincin atau siklopentanoperhidropenaterin atau steroid atau dibilang inti gitu. Nah, sterol ini adalah Oke. Nah, untuk sterol ini, dia itu adalah monohidraksi alkohol dari struktur steroid. Nah, kolesterol adalah salah satu contohnya yang paling umum untuk sterol ini. Kolesterol banyak ditemukan dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, dan dairy products gitu. Tapi ya kan kolesterol itu kayak apa ya, kesannya tuh kayak jahat banget gitu kan, kolesterol nggak baik gitu buat tubuh, tapi dia tuh sebenarnya berguna dalam pembentukan hormon ya. Jadi hormon kita tuh disusun atau dibentuk dari kolesterol. Selain hormon juga untuk pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D itu kan sebenarnya bukan kita berjemur terus kita dapat vitamin D, bukan. Saat kita berjemur, si sinar matahari itu dia apa ya, menginisiasi memulai untuk proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, bahan yang digunakan untuk membentuk vitamin D ini adalah kolesterol gitu. Makanya kalau misalkan kalian udah berjemur tapi kalian gak punya kolesterol, kayak cuma aja gak ada yang dibentuk dong dalam tubuhnya, gak ada pembentukan vitamin D dalam tubuhnya gitu. Untuk vitamin D ini kalian bakal belajar nanti metabolisme vitamin D itu ada di semester 4. Nggak bisa. Ini, oke. Ini dia penampakan dari sterol ya. Kayak gini dia. Oke, selanjutnya adalah fosfolipid. Ini dikategorikan ke dalam dua grup, yakni gliserofosfatid dan sphingofosfatid. Bergantung dari struktur intinya. Kalau yang gliserol ini dia yang gliserol fosfatid ini dia struktur intinya adalah gliserol. Kalau yang sphingolipids ini dia struktur intinya adalah amino alkohol sphingosine. Nah, untuk yang inti dari gliserol fosfatid ini adalah asam fosfat yang dibentuk dari esterifikasi 2 asam lemak pada C1 dan C2 dari gliserol dan esterifikasi dari C3 dengan fosforik acid gitu. Dan untuk yang sphingolipid ini dia intinya adalah 18 karbon amino alkohol yang menjadi inti atau apa ya tadi itu? Core struktur ya. Oke. Untuk sphingolipid ini dia dibagi lagi menjadi 3 subkelas. Ada sphingomyelins. Kalau yang sphingomyelins ini yang ada fosfatnya. Nah, yang kedua yang seroprosid dan gangliosid ini sebenarnya bukan masuk ke fosfolipid, dia nanti masuk ke glikolipid, ada di selanjutnya ya. Ini untuk yang fosfolipid ya. Jadi intinya adalah inti strukturnya adalah gliserol. Nah, di C1 sama C2-nya ada asam lemak. Ya, sedangkan yang di C3-nya ini ada fosfatnya ya tadi. Ada fosfatnya sebagai polar head group. Yang sifatnya itu hidrofilik. Jadi dia yang nanti kepalanya ini nih. Yang kepalanya ini dia yang fosfat.
Nah, untuk kepalanya tuh bisa dari fosfatidilkolin, dari fosfatidil-etanolamin, fosfatidilserin, dan fosfatidil-inositol. Ini yang biasa umumnya ya. Nah, ini yang buat sphingomyelinnya. Sphingomyelinnya di sini yang ini kan ada fosfat nih. Ini ya, dia ada fosfatnya. Nah, baru ini masuk ke glikolipid. Jadi tadi yang cerebroside dan ganglioside yang dari si sphingolipid ini, dia dimasukkan ke dalam glikolipid ya. Sebenarnya tuh dia fungsinya tuh sama kayak si fosfolipid. Dia fungsinya tuh lebih ke struktural dan dia tuh bukan sebagai sumber energi. Maksudnya struktural itu apa? Jadi dia tuh berfungsi sebagai, misalnya fosfolipid itu kan sebagai membran ya, sebagai membran fosfolipid. Pokoknya yang membentuk struktur di tubuh kita gitu. Misalnya ini medullary seat of nerves ada di apa ya, dia sebagai di saraf itu, dia sebagai membran di saraf. Dan ada juga dia ada di white matter yang ada di otak. Kan otak ada yang apa sih? Bagian yang putih, bagian yang abu-abu gitu. Nah, dia di bagian putihnya. Nah, sekarang masuk ke pencernaan. Pencernaan lemak itu bisa dibilang spesial ya, karena sebenarnya sifatnya adalah hidrofobi. Makanya dia tuh dalam pencernaannya dibantu oleh garam ampedu yang tujuannya untuk memperbesar luas area lipid untuk pencernaan. Apabila luas area lipid itu membesar, berarti banyak kemungkinan enzim dapat memproses dari lemak tersebut gitu. Enzim yang memecah lipid dalam saluran cerna itu ini ya, ada lipase, fosfolipase, dan kolesterol esterase. Yang asal ini adalah enzim ya. Nah, lipase ini dia yang memecah asil gliserol, fosfolipid dia memecah fosfolipid, dan kolesterol esterase dia memecah kolesterol. Ini untuk pencernaan triasil gliserol ya. Jadi pertama itu prosesnya udah dimulai dari mulut. Di mulut tuh ada enzim namanya lingual lipase. Lingual itu yang ada di mulut ya, berarti lingual kan ya. Jadi dia tuh memotong ya, si lipase ini memotong ester ikatan ester ikatan ester gliserol dengan asam lemak dipotong gitu oleh si lipase. Tapi nggak semua triasil gliserol ini diproses gitu sama si lipase di dalam mulut. Nah, yang belum proses ini dilanjutkan oleh yang namanya oleh lipase di lambung ya. Proses selanjutnya sama aja prosesnya, cuman kan dia oleh lipase yang diproduksi oleh lambung. Nah, tapi dia nggak semuanya juga di sini diproses gitu. Pokoknya untuk lipase yang ada di mulut sama di lambung, dia tuh biasanya cuman yang memotong triacylglycerol yang asam lemaknya tuh rantainya pendek gitu. Biasanya diproses sama lipase yang ada di mulut dan di lambung. Sedangkan triacylglycerol yang rantainya cenderung panjang, dia baru bisa diproses di usus halus ya, oleh pankreatik lipase, yang diproduksi oleh pankreas. Tapi kalau untuk lipase
yang diproduksi oleh pankreas ini, dia tuh untuk memotong si triacylglycerolnya ini butuh bantuan si asam si garam empedu itu. Diemulsifikasi dulu si triacylglycerolnya, atau pokoknya tadi yang aku seperti yang sebelumnya dibilang ya, pokoknya si garam empedunya ini memperbesar luas areanya dulu, baru bisa diproses sama si lipase pankreas. Kalau yang lipase yang ada di lambung sama di mulut, dia tuh nggak apa ya, nggak butuh bantuan dari garam empedu ya. Makanya dia cuma bisa proses triacylglycerol yang rantainya cenderung pendek gitu. Sedangkan yang panjang ini karena panjang gitu ya, dia harus diemulsifikasi dulu oleh si garam empedu agar bisa diproses oleh lipase pankreas. Nah, untuk apa ya, lemak dari susu, dari ASI gitu ya, lemak dari ASI biasanya lemak dari ASI itu adalah triacylglycerol yang rantainya tuh pendek. Kenapa? Karena ya tubuh bayi itu kan belum sempurna ya, untuk produksi lipase pankreasnya tuh belum sempurna, makanya dia tuh apa ya, makanya dia diproses oleh lipase dari mulut dan dari lambung. Tuh kayak ASI itu mengandung triacylglycerol yang rantainya pendek, karena memang pada bayi itu baru bisa memproses triacylglycerol yang rantainya pendek, karena dia yang ininya belum berfungsi gitu. Punya tujuannya sendiri gitu loh. Maksudnya ASI itu mengandung triacylglycerol yang rantainya pendek. Nah, ini buat pencernaan ini ya, summary of digestion dari lemak. Jadi pertama, lemak yang dimakan oleh kita nih kan mengandung triacylglycerol, kolesterol, gitu ya. Pokoknya semuanya tuh masuk ke dalam lambung. Lalu di lambung yang diproses itu baru triacylglycerolnya aja ya, yang tadi yang rantainya cenderung pendek. Ini kan aku bilang di sini yang rantainya cenderung pendek untuk yang di mulut dan di lambung. Nah, selanjutnya triacylglycerol yang rantainya panjang dan lipid lainnya seperti kolesterol itu baru diproses di usus halus gitu dengan bantuan asam empedu dan membentuk sel. Gitu. Kemudian dia masuk ke proses absorpsi gitu ya. Untuk sekarang aku izin dulu buat sampai yang pencernaan aja. Karena aku belum sempat buka-buka lagi buat yang absorpsinya. Soalnya lumayan panjang sih yang absorpsi itu emang. Oke, mungkin dari aku gitu aja. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih dibingungin? Mungkin aku kecepatan ngomongnya atau nggak jelas pas ngejelasinnya. Boleh ditanyain aja.